Karena bapaknya itu? gini, terkadang orang ketika dalam sebuah sesuatu yang mohon maaf, yang menurut kita negatif, itu terkadang mereka lebih menemukan aspek-aspek positif dalam sebuah hubungan. Jadinya kalau kata Steinberg itu kan cinta terdiri dari tiga. Ada komitmen, ada gairah, dan juga satunya keintiman. Tiga. Nah, ketika tiga unsur tersebut ada dalam, terkadang orang mendapatkan hal itu ketika mereka berada dalam situasi atau kondisi yang baru. Terutama dalam kemasan dalam seperti itu. Terkadang orang juga lebih bisa menafsirkan cinta secara cair ketika dia berada pada sebuah kondisi yang tidak ada sangkut pautnya dengan norma sosial. Dalam kondisi kebebasan lah gitu. Terkadang mereka lebih paham terkait cinta tuh dalam kondisi seperti itu. Jangan salah ya, orang-orang kayak anak pang, anak-anak jalanan. Terkadang mereka lebih paham loh bagaimana menafsirkan sebuah cinta daripada kita yang hidup dalam kondisi moralistik seperti ini kan gitu. Ya, saya tanggapi bahwa memang dalam memahami bagaimana relasi atau ragam hubungan antara pasangan ya, atau misalnya anak pang atau atau anak pang. Kenapa? 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 Iya, kenapa? Oh, kirain apa? IG, Kak. Nah, itu jadi memang dia tidak membahas itu, cuman dalam aspek elemen-elemen cinta itu mungkin bisa 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 masuk dalam kategori perhatian, pengetahuan. Karena seseorang itu berusaha untuk mencari, mengulik rahasia-rahasia seseorang gitu kan. Dan rahasia-rahasia itu bisa terungkap dalam situasi-situasi yang mungkin tidak bisa kita, dalam situasi-situasi tertentu yang mungkin tidak terjadi sesuai rencana dan lain sebagainya. Itu bisa ke sana. Kadang kita mengetahui sisi lain dari orang lain kan dengan adanya fenomena-fenomena tertentu misalnya. Maka aspek itu bisa masuk dalam pengetahuan dalam elemen-elemen cinta. Menurut saya sih begitu, Kak. Kan itu sih. Brano, duduk. Aku mau jawab pertanyaanmu ya. Tentang aku yang aku inget soal kaktus. Yang lain ada yang lain. Apa pertanyaan tadi? Oh, Eric Fromm. Jadi cinta tanpa seks ya. Kalau menurut Eric Fromm, dia tidak sepakat dengan Freud ketika mengatakan bahwa cinta itu sama dengan seksualitas gitu, sama dengan keintiman. Menurut Eric Fromm itu dua hal yang berbeda. Bano. Gelir ya. Jadi apalah seksualitas dan keintiman itu memang dia Eric Fromm akui bahwa itu merupakan salah satu bagian dari cinta, cuman bukan sama dengan cinta gitu kan. Karena saya katakan tadi dalam soal cinta dan keintiman dia membedakannya. Karena menurut dia mengkritik nih juga, dia mengkritik bahwa kondisi saat ini banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa teknik memahami gaya seksualitas dengan ini itu bisa mencapai kebahagiaan gitu, atau mencapai sebagai aktualisasi manifestasi cinta gitu misalnya. Menurut dia tidak gitu kan, karena tadi salah satu kritiknya adalah ada psiko eksistensial dalam diri manusia yang perlu dipahami oleh Freud gitu kan, bahwa tidak hanya dengan kepuasan seksual tapi kebahagiaan seksual, bagaimana psikologis seseorang itu dalam menjalankan sebuah hubungan gitu. Makanya dia membedakan dua tadi. Dan juga dia juga menyebut bahwa banyak sekali orang yang mengatasnamakan cinta untuk seksualitas. Padahal menurut dia banyak sekali realita yang menyebut bahwa ketika atau itu hanya salah satu hasrat untuk memenuhi keterasingannya, tapi itu bukan cinta gitu kan. Kenapa? Karena banyak menurut menurut Eric Fromm, orang-orang yang mencapai setelah memenuhi keterasingan itu selesai gitu kan. Kadang bahkan orang saling membenci gitu.
Atau kadang orang merasa muak gitu kan. Karena apa? Karena dia didasari tidak pada kebahagiaan seksual gitu. Tapi hanya sebatas kepuasan seksual. Sama seperti orang menggunakan alkohol, sama seperti orang menggunakan ganja, narkoba, psikotropika dan lain sebagainya. Itu hanya sebatas orgiastik kalau nggak salah, atau sebatas kepuasan seksual semata gitu. Yang menurut Erich Fromm itu diabaikan oleh Freud. Itu. Dan saya menanggapi tentang si kaktus. Menarik sekali. Karena kenapa? Kenapa saya singgung itu? Karena itu masuk dalam pseudo love gitu ya. Yang berapa? Masuk dalam pseudo love gitu kan. Kenapa? Tapi saya tidak menyalahkan sosok si kaktus. Kenapa? Karena mencintai dengan menghadirkan diri yang lain itu juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ia akan terkungkung dengan ketidakbebasan dirinya gitu kan. Gitu sih. Dan jika dipaksakan pada akhirnya nanti kalau dari Erich Fromm itu dia ikut siapa ya? Ada narsistik siapa sih? Siapa narsistik itu? Intinya ada dia mengutip bukan selebgram, maksudnya ada narsisme gitu. Narsistik arahnya nanti ke sana gitu kan. Dan menurut Erich Fromm jika itu ada kaitannya juga dengan salah satu tadi, dia mengupayakan yang dicintainya dan mencintai gitu ya. Ini saya lupa. Mencintai yang diusahakan gitu kan. Jika pada akhirnya dia pada tahapan jenuh, ya mungkin dia akan mencari yang lain gitu kan. Seperti itu. Oke, gini Mbak. Atau saya pause dulu ya, saya mau sholat, pause dulu. Iya, kita awal. Oh iya, saya lupa ada beberapa hal yang belum saya sampaikan tentang, saya tadi sampai di cinta erotis ya. Ada 2 cinta lagi yang menurut saya penting untuk dikaji. Yang keempat adalah cinta diri, yang kelima adalah cinta Tuhan. Cinta diri ini menurut Erich Fromm yang saya bahas tentang, saya nanti yang disinggung ditanyakan oleh Nanang ya, tentang bagaimana jika kita mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri menurut Erich Fromm itu sesuatu yang perlu memang, tapi bukan egois gitu kan. Justru menurut Erich Fromm, egois yang kita pahami itu 2 hal yang berbeda dengan mencintai diri sendiri. Egois itu dia melihat bahwa dia menuntut hal-hal, menuntut sesuatu terhadap orang lain yang itu menunjukkan bahwa ia belum mampu mencukupi kebutuhan dirinya gitu kan. Ada hal-hal di dalam dirinya yang tidak dapat, yang menjadi yang gagal gitu ya istilahnya, atau yang kosong gitu. Sehingga dia seolah-olah menuntut kepentingan dirinya terhadap orang lain. Tapi mencintai diri sendiri itu menurut Erich Fromm itu sesuatu yang perlu, bahkan itu penting dalam proses mencintai. Maka dia harus selesai dengan dirinya sendiri sebelum dia mencintai orang lain gitu kan. Sehingga makanya jika dia mengidealkan, Erich Fromm di awal dia mengidealkan cinta dewasa yang sama-sama memahami individualitas diri masing-masing dan penerimaan terhadap eksistensi diri yang lain dan dirinya sendiri, itu adalah hal yang menurut Erich Fromm itu ideal dalam cinta gitu kan. Makanya subjek-subjek bukan subjek-objek, atau tidak mengidealkan sebuah hegemoni terhadap pasangan gitu kan. Iya, yang terakhir itu adalah cinta Tuhan. Dia menyinggung bahwa pada agama-agama sebelum-sebelumnya, pada agama-agama awal, baik monoteis maupun politeis, itu sifatnya matriarkal, seolah-olah keibuan dengan ciri-ciri Tuhan yang maha pengasih dan lain sebagainya. Sedangkan ciri patriarkal itu muncul belakangan dengan ciri Tuhan yang menghukum jika masuk neraka gitu misalnya, atau memberikan dosa dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri Tuhan yang digambarkan dengan sifat patriarkal. Itu yang muncul dalam pemahaman Erich Fromm tentang bagaimana cinta Tuhan. Cuman cinta Tuhan ini yang sering menurut Erich Fromm itu menjadi salah satu kebutuhan karena manusia itu merupakan masyarakat religius. Sehingga makanya ia memasukkan cinta Tuhan dalam objek-objek cinta, dalam beberapa di antara cinta-cinta yang lain, cinta persaudaraan sampai cinta Tuhan gitu kan. Cuman penggambarannya ia masih mengadopsi bagaimana sosok ibu dan bapak gitu. Itu sih. Apa ada pertanyaan yang belum saya jawab? Enggak, saya nanya. Kalau enggak ada saya tutup berarti gitu. Tentang realitas seks dan cinta tadi ya Mbak ya. Jadi jawaban konkretnya ya. Mungkin memang nggak ada jawaban konkretnya sih. Tapi melihat dari beberapa pembagian cinta yang diberikan oleh Erich Fromm,
wadah antara cinta dan seks hanya berada pada kisaran cinta yang sifatnya erotis tadi. Ya, jadi tidak berlaku terhadap bentuk cinta-cinta yang lainnya. Sehingga memang seperti ada batasan di situ bagaimana cinta tidak disalahfungsikan. Sebagaimana sekarang lagi viral nih sekarang nih. Kita bisa dilihat di detik.com pada hari ini. Itu ada masjid di Berlin, Jerman, mengibarkan bendera LGBT sebagai bentuk moral dukungan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam konteks seksual dengan berdasarkan kepada dalih bahwa cinta itu halal. Sebenarnya kan dalam aspek kategorisasi bahwa cinta nggak ada yang haram. Yang haram itu adalah saat penyelewengan seksual. Mungkin mereka tidak akan menghendaki bahasa penyelewengan seksual. Yang mungkin saat kita akan bahas tentang kategorisasi pembagian antara seks dan cinta di sini, bahwa cinta yang segala jenis cinta halal, kecuali cinta yang sudah dimasuki ya dalam bentuk cinta erotis, tidak semuanya menjadi suatu hal yang halal. Tidak masuk dalam halal di situ sebagai menjadi sebagai suatu batasan. Batasan bagaimana polaritas antara laki-laki dan perempuan itu perlu untuk menjadi suatu hal yang menurut bahasa Erich Fromm menghindari keterasingan tadi. Nah, untuk apa yang tadi lagi dah? Bahas apa lagi? Nah, seperti halnya bagaimana dengan pembagian cinta-cinta yang lainnya. Bagaimana kita akan mengaitkan cinta kepada Tuhan dengan seksual? Bagaimana mengaitkan tentang cinta dengan cinta terhadap diri sendiri dengan seksual, sehingga ada beberapa falasi bagaimana mengartikan cinta dan seksual sebagai suatu hal yang padu dengan konteks yang salah, sehingga ada sebagian orang yang menikahi kambing, orang yang menikahi dirinya sendiri, menikahi objek-objek benda mati, bahkan orang yang tidak mau menikah yang berlandaskan cinta terhadap Tuhan, itu kan menjadi suatu hal yang asing. Itu menyebabkan suatu keterasingan lain. Nah, itu mungkin sekedar tanggapan saja ya Mbak ya. Jadi kalau sampean juga mau menanggapi hal yang lebih baik lagi. Nah, ini lagi yang saya ingat. Kenapa enggak bukan tambahan ini. Saya menanyakan ini, apakah Erich Fromm ini Seni Mencintai ini sudah final? Apakah sudah final ya? Soalnya yang memang menjadi rancu dari tadi dalam kegiatan saat kita ingin membangkitkan cinta terhadap orang lain kan ada kondisi gagal. Saat kita mencintai, maksud dalam yang menjadi batasan objektif dalam mencintai, apakah kita harus merubah cara mencintai kita demi membangkitkan cinta terhadap orang lain? Apa kita objektif aja? Ini cara mencintainya saya loh. Saat sampean gak sesuai, kan tidak dicintai Anda, tidak sesuai dengan bagaimana saya mencintai, disinilah ketidakcocokan kita dan kita harus berpisah misalnya, ya kan ya. Masa kita harus memanipulasi cara kita mencinta untuk agar dicintai orang lain, kan akan sampai pada di mana? Dalam hal ini saya setuju dengan Mas Kaktus ya. Ini pertanyaan lagi. Dan yang terakhir, Mbak, apakah ini sudah final Seni Mencintai Erich Fromm? Kenapa harus ada seni mencintai? Kenapa? Kan yang lebih susah daripada seni mencintai itu adalah seni dicintai. Iya, lebih susah untuk dicintai. Khususnya laki-laki ya. Laki-laki nggak suka dicintai. Kami adalah orang-orang yang mencintai. Faktanya, saat laki-laki tidak akan mau, bukan ya, rata-rata ya dari kami. Apakah ada yang laki-laki yang mau saat ditembak cewek? Mungkin ada, mungkin jangan bahas mungkin. Dalam artian orang yang biasanya ya, kalau cewek mungkin susah risih mungkin ya. Kalau laki-laki disukain cewek rata-rata risih. Karena mungkin stereotip yang terbangun ya. Stereotip yang terbangun bahwa laki-laki memulai, cewek menerima. Itu saya nggak mau bahas tentang patriarkal, matriarkal dan lain sebagainya. Hanya saja ada suatu realitas bagaimana orang yang dicintai memberikan feedback cinta itu lebih susah daripada mencintai loh.
Memberikan feedback cinta itu lebih susah daripada mencintai. Lah, seni dicintai itu gimana? Apakah Mbak Winda nanti yang akan menuliskannya? Nah, atau dari seni mencintai Erich Fromm ada bahasan-bahasan yang tidak tercantum secara eksplisit mengenai tentang seni dicintai. Karena saya ngakuin saat ada orang yang misalnya saya tertarik tahu ada orang tertarik dengan saya pribadi misalnya, meskipun itu tidak ada ya. Saya akan merasa takut, merasa risih dan lain sebagainya. Meskipun ya sama kayak gini, sampean dicintai oleh orang yang sampean nggak cintai, itu gimana rasanya? Risih ya, pasti risih. Sehingga seni dicintai itu mungkin nggak tertuliskan ya, karena dari saking rumitnya. Karena kalau kita lihat ke daerah lain, misalnya di Sulawesi, realitas sosial di sana beda. Di sana yang menembak itu yang cewek, nggak di Madura, nggak kayak di Madura. Di Madura yang nembak cowok, itu pun ceweknya masih sok mahal. Yang di Lamongan yang ngelamar cewek. Jadi bagaimana dalam memberikan feedback cinta itu? Mungkin saya akan mengatakan bahwa perempuan lebih profesional daripada jin. Karena perempuan bisa memberikan feedback cinta meskipun dia sebenarnya tidak cinta. Tidak dengan laki-laki. Iya kan? Tidak dengan laki-laki. Kami tidak akan memberikan feedback cinta kalau kami tidak benar-benar cinta. Dan bagaimana respon realitas dari mata turun ke hati? Itu realitas laki-laki Mbak. Dari mata turun ke hati. Saat sampean ditolak secara cover, sudah pembahasan tentang ini akan di stop. Riset tentang Anda ya Allah. Riset tentang Anda akan di stop. Saat tidak memenuhi rumusan masalah ya. Rumusan masalah laki-laki ini cover. Saat rumusan masalah tidak sesuai dengan riset akan di stop. Pendanaan dan lain sebagainya. Jadi itu laki-laki. Berbeda dengan perempuan. Meskipun perempuan memiliki klasifikasi tentang cover dan lain sebagainya. Tapi saat ada cewek yang cowok yang intens datang kepada dia akan kaji ulang. Dia kaji ulang untuk memberikan feedback terbaik. Kalau kami maaf kami nggak akan kasih feedback. Saat rumusan masalah tidak sesuai dengan apa yang kami cari, maaf riset Anda ditolak seperti itu, Mbak. Udah. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang cinta di salah satu, itu tadi ya di detik.com ya. Tentang cinta yang halal ya. Iya. Iya. Cinta yang halal dan haram. Kalau kita menggunakan sudut pandang Erich Fromm maka itu tidak ada gitu kan. Tidak ada klasifikasi cinta halal dan haram gitu kan. Karena itu bahasa-bahasa agama gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan realitas bagaimana homoseksual, dalam realitas homoseksual, maka Erich Fromm ini sama seperti yang ini tanggapan tadi ya. Sama seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa dia mengidealkan bahwa polaritas itu laki-laki dan perempuan gitu kan. Tidak ada aspek homoseksual gitu. Karena tadi dia melihat bahwa karena dia sebagai psikoanalisis dia melihat bahwa psikologi dan juga dia juga melihat bahwa penting untuk membahas tentang faktor biologi dan eksistensi manusia. Eksistensi manusia yang keterasingan, dia memiliki kecenderungan untuk mencari penyatuan itu dengan aspek yang tidak dimilikinya, yaitu pada laki-laki gitu. Atau pada perempuan jika laki-laki gitu kan. Dan aspek biologi itu juga sudah saya singgung bahwa polaritas itu membutuhkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama dia juga menyinggung tentang masa depan, tentang keturunan gitu kan, bagaimana manusia menjalin keturunan, dan itu sudah terjadi sejak orang-orang primitif dulu gitu kan. Karena mau tidak disadari atau tidak, insting itu juga dimiliki oleh hewan, dan kita juga memiliki insting itu gitu menurut menurut Erich Fromm. Jadi insting untuk memiliki keturunan itu sudah ada dalam diri manusia, dan cuman bedanya kita memiliki keterpisahan dengan alam. Dengan kemajuan tadi gitu kan, dengan kemajuan berpikir dan lain sebagainya. Cuman insting seksual itu kita juga punya gitu kan, insting untuk melanjutkan keturunan dan lain sebagainya. Dan dia juga memaparkan beberapa polaritas seksual tadi, polaritas laki-laki dan perempuan tadi gitu. Terus cuman dia tidak menyinggung masalah itu ya, halal dan haram. Dia cuma menyinggung homoseksual itu dalam aspek polaritas tadi. Dan kegagalan itu tidak hanya pada homoseksual, tapi juga heteroseksual yang gagal mencintai, katanya juga begitu. Dan juga tentang
mencintai. Oh, saya lupa. Seni dicintai ya, no ya. Benarnya seni dicintai ya. Jadi di kata pengantar, saya membaca kata pengantar, dia sudah mengawali dengan itu. Dia mengatakan bahwa banyak orang itu gagal dalam cinta. Itu karena mereka fokus pada untuk mencoba untuk dicintai, tapi tidak memiliki upaya untuk berusaha mencintai sebagai subjek aktif gitu. Jadi dia memaparkan bagaimana laki-laki dan perempuan mereka berusaha untuk bersolek diri misalnya supaya menjadi objek yang dicintai. Mereka berusaha ini dan itu dan lain sebagainya untuk mendapatkan cinta gitu kan. Cuman mereka dan ya, menurut Erich Fromm kegagalan itu karena mereka tidak berusaha untuk mencintai gitu. Jadi dia seni mencintai ini sebagai respon bagaimana menurut Erich Fromm seseorang itu perlu untuk belajar memiliki pengetahuan dan upaya untuk mencintai. Makanya dia menggunakan kata seni atau kata the art gitu ya. Karena dia itu aktif gitu kan dan itu butuh upaya dan butuh pengetahuan. Pengetahuan itu yang menurut dia penting. Nah, makanya dia memaparkan beberapa karakteristik, beberapa elemen-elemen, beberapa cara dan beberapa hal-hal yang di situ mempengaruhi cinta gitu kan, sehingga menghancurkan cinta itu sendiri atau mendistorsi cinta itu sendiri gitu misalnya dengan berbagai pseudo cinta, pseudo love atau patologi-patologi yang lain gitu misalnya mengatasnamakan cinta gitu dan lain sebagainya. Itu mengenai seni dicintai dia tidak membahas di sini, dia hanya membahas tentang kapasitas bagaimana orang itu berusaha untuk mencintai. Makanya dia menggunakan seni mencintai, art of loving bukan art of love gitu kan. Ini karena menjadi subjek yang aktif gitu. Karena tadi dia melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang berfokus pada berusaha untuk dicintai gitu. Iya, seperti fenomena sekarang media misalnya juga apa namanya tuh IG, Reels dan lain sebagainya, foto-foto dan lain sebagainya. Itu kan juga kalau kita refleksikan itu memang salah satu upaya untuk dicintai gitu misalnya. Makanya ada love, free apa dan lain sebagainya itulah. Itu kan juga merupakan atribut-atribut untuk membuktikan bahwa kita respect pada orang lain gitu misalnya. Gitu. Itu sih. Dan juga dia dalam kata pengantarnya juga menyebut bahwa buku ini itu untuk meyakinkan pembaca bahwa segala upayanya untuk cinta itu pasti gagal kecuali dia berusaha untuk mengembangkan kepribadiannya. Makanya di sini dia fokus pada cara menerapkan sebagai seorang subjek. Lagi pula bagaimana kita bisa mengendalikan orang lain sedangkan orang lain merupakan entitas yang berbeda dengan diri kita gitu. Maka kita hanya bisa mengendalikan diri kita untuk dicintai misalnya atau untuk mendapatkan cinta dengan upaya-upaya tadi gitu misalnya. Dan makanya tadi salah satu penerapan seni mencintai itu adalah kedisiplinan, konsentrasi, kefokusan, kita mengenal diri kita, meditasi misalnya. Itu juga merupakan salah satu aspek penerapan seni mencintai dan juga kesabaran. Itu menurut, jadi seni mencintai, penerapan seni mencintai seperti itu. Dan juga, sabar no. Dan juga menurut, tak suara. Saya paham dari gelagat dong. Gimik. Jadi penerapan seni mencintai ini juga menurut Erich Fromm bukan terbatas pada disiplin, konsentrasi, kesabaran. Itu kan kalau kita melihatnya sesuatu yang sifatnya teknis gitu ya. Sesuatu yang bisa kita usahakan gitu, bukan usahakan ya. Sesuatu yang sifatnya tidak fundamental gitu, tidak esensial. Tapi menurut Erich Fromm cinta itu juga bergantung pada kerendahan hati, objektivitas dan nalar. Karena seorang yang mencintai, kadang dia juga perlu untuk memahami objektivitas dirinya. Kapan dia objektivitas dan kesadaran bahwa dia sedang tidak objektif gitu misalnya. Dan dia juga membutuhkan nalar dan kerendahan hati. Kerendahan hati itu merupakan kerendahan hati itu menurut Erich Fromm adalah sikap emosi yang berada di balik nalar. Itu merupakan kerendahan hati gitu menurut Erich Fromm. Sedangkan nalar itu adalah kemampuan untuk berpikir objektif. Jadi dalam cinta juga dibutuhkan seperti itu. Jadi tidak semerta-merta orang itu dibudak oleh hasrat gitu misalnya, tapi juga membutuhkan penalaran, membutuhkan pemikiran, juga bagaimana kita mengontrol emosi untuk tetap rendah hati. Rendah hati seperti tadi, sikap emosi di balik nalar tadi. Itu sih. Dan juga membutuhkan keyakinan dan keberanian. Itu sih. Jadi banyak tips dan trik dari Erich Fromm untuk
teman-teman yang ingin mendalami seni mencintai, keyakinan dan keberanian. Dan ada Banu? Ya. Iya, silakan. Kalau dalam seni mencintai itu yang menjadikan kan iya memang Apa suasana nih ya, Mak? Tiba-tiba saya sudah juga baca bukunya Seni Mencintai punya Eric Fromm. Tapi yang dikemukakan di buku itu dia menyanggah bahwa orang itu over hasrat untuk dicintai. Iya. Mereka menarik diri dari konsepsi dunia percintaan yang memberikan cinta secara aktif. Sehingga seni mencintai menuntut orang itu menjadi suatu subjek dalam hubungan percintaan. Tidak relasi subjek objek, tapi subjek objek. Makanya hasrat untuk ingin selalu dicintai. Nah, itu merupakan suatu hal yang salah karena akan menimbulkan relasi subjek objek. Karena dia akan memposisikan dirinya sebagai hal yang pasif, sebagai objek dari apa yang harus dicintai. Jadi saya ini cewek atau saya ini cowok. Saya ingin dicintai sebagaimana saya ingin dicintai. Dan sampean sebagai pasangan saya harus peka bagaimana saya ingin dicintai. Cobalah baca ini, bawa saya ke psikolog, baca buku diary saya, baca kebiasaan saya. Pengennya kami kan seperti itu. Jadi memang seni mencintai itu ingin membentuk realitas antar subjek dan subjek dalam membangun hubungan percintaan. Nah, tapi dalam seni mencintai punya Eric Fromm itu kan dibangun di atas dasar orang mencintai orang karena memang dia cinta. Berbeda dengan seni dicintai. Seni dicintai di sini berada di luar konsep hasrat ingin dicintai. Tidak seperti yang di bab awal dari Eric Fromm tadi. Bagaimana saat orang tidak mencintai orang itu, dia dicintai oleh seseorang. Orang itu menampakkan bagaimana cara-cara dia mencintainya melalui cara-cara yang eksplisit maupun implisit. Dia sadar akan cinta orang itu, cinta si A misalnya. Tapi dia tidak mencintai. Bagaimana seni itu? Seni untuk dicintai orang lain yang dia tidak cintai. Ataupun yang dia cintai pun sekalipun. Kalau yang dia cintai pun dia cintai, mungkin bisa menggunakan teori ini. Jadi karena sama-sama saling mencintai, ya seni mencintai sudah relevan. Seni saling mencintai. Karena seni mencintai itu kan subjek-subjek. Dalam artian seni mencintai Eric Fromm ini dibangun di atas konsep hubungan yang timbal balik, saling mencintai. Seni mencintai di sini adalah seni saling mencintai. Nah, bagaimana relasi seni untuk dicintai? Karena tidak semudah itu memberikan perasaan terhadap orang yang tidak kita cintai. Tidak semudah itu. Tidak semudah bagaimana kita kagum sama seseorang, terus kita dalam kekaguman itu ikutlah perasaan cinta kita terhadap orang tersebut. Kan tidak seperti itu cinta. Nah, jadi pertanyaan akan dunia yang seperti itu. Ini memang mungkin tidak ada di sana. Karena saya sudah baca juga. Gitu. Ya. Ya. Cuma saya bertanya, Terhadap kira-kira saat dikupas dengan logika seperti itu, bagaimana hal itu bisa terjawab? Apakah Eric Fromm dalam realitas subjek objek ya, subjek objek dalam dunia percintaan dalam artian kita tidak mencintai orang tersebut, bagaimana kita dapat seninya di situ loh. Oke. Iya, terima kasih. Ada sebenarnya juga seni dicintai ya. Memang Eric Fromm di sini memposisikan seni mencintai itu sebagai sebuah kerja aktif, sebuah aktivitas tadi ya. Aktivitas bagaimana kita menjadi subjek dan mengidealkan sebuah relasi yang setara subjek-subjek. Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi tentang sosok Eric Fromm ini memang ada beberapa hal yang mungkin juga disinggung juga oleh teman-teman bahwa ada beberapa aspek yang diabaikan oleh Eric Fromm gitu ya. Salah satu juga teman-teman bahwa dia tidak memberikan kategori bagaimana merespon orang-orang yang dicintai atau penerimaan terhadap cinta-cinta mungkin yang masuk gitu. Mau cinta-cinta yang masuk ya, ada tiket masuk ya. Yang hadir gitu istilahnya ya, lebih sopannya begitu. Ya, penerimaan gitu ya. Dan ada beberapa hal juga yang diabaikan oleh Eric Fromm, salah satunya adalah dia mengidealkan cinta sebegitu, dan itu justru bukan cinta sih menurut saya sebenarnya, karena
apa ya? Karena ada yang diabaikan. Dia mengatakan bahwa manusia itu khas dengan keberadaan dirinya, dengan keterasingannya gitu kan. Tentu juga dengan keterasingan yang berbeda itu juga melahirkan bentuk-bentuk cinta-cinta yang tidak bisa diidealkan semacam itu. Ada cinta-cinta alami gitu kan. Maksudnya begini, tidak semua hubungan cinta itu cinta yang istilahnya harus memuat unsur-unsur itu gitu kan. Karena kadang cinta itu tidak bisa tidak hadir dalam waktu atau tidak hadir dalam atau sesuai dengan kehendak manusia gitu. Bahkan cinta Tuhan pun yang menurut Eric Fromm itu ideal. Bagaimana kita, oh iya belum saya singgung ya tentang cinta Tuhan. Bagaimana cinta Tuhan pun seolah-olah menjadi yang ideal, bahwa kita mencintai Tuhan karena keterasingan dan lain sebagainya, itu tidak sesederhana itu gitu kan. Bahwa orang-orang yang mungkin dalam konsep hidayah atau untuk meyakini sesuatu itu kan tidak semudah itu gitu kan, untuk pada akhirnya masuk kepada tahap mencintai gitu. Itu yang menurut saya banyak sekali aspek-aspek yang diabaikan oleh Eric Fromm itu, dan usaha untuk menyelaraskan itu merupakan upaya yang utopis. Karena sampai kapanpun cinta tidak dapat diselaraskan atau tidak bisa distandarisasi semacam itu gitu ya. Terus kalau seni dicintai, kalau menurut saya sih tidak ada di Eric Fromm sih ya. Eric Fromm tidak membahas tentang itu karena sangat ideal sekali cinta menurut Eric Fromm ini, dan Eric Fromm sadar gitu. Meski ini mustahil, dia menyebut, saya bukan kata mustahil sebenarnya yang dia singgung. Meski ini rumit gitu kan, kita tetap berusaha gitu kan untuk sampai pada tahapan-tahapan ini, untuk sampai pada penerapan ini. Kenapa kok rumit? Karena perempuan. Enggak, Eric Fromm laki-laki. Dalam relasi cinta, itu yang bikin rumit perempuan. Kenapa Laki-laki kalau juga lapar sama. bilang lapar? Apa? Kenapa kalau pengen ini bilang ini? Kalau kangen ya bilang kangen, nggak usah ngambek, nggak usah memberikan perilaku yang tidak objektif. Kenapa memberikan hal-hal yang itu? Karena itu adalah salah satu kelebihan perempuan, kelebihan ekspresi. Dalam artian kelebihan sensitivitas. perempuan itu selalu memposisikan dirinya tidak sebagai subjek. Mereka ingin selalu menjadi kelebihan dicintai tadi. Mereka ingin menjadi objek dari cinta. Padahal mereka harusnya memberikan stimulus sebagaimana subjek tentang cinta. Nah, stimulus itu yang sering kali tidak dipahami laki-laki. Stimulusnya perempuan itu bukan stimulus. Bagaimana sampean memancing buaya dengan sayur kol? Nggak bisa laki-laki itu. Stimulus bagi laki-laki ini hal-hal yang rasional. Bagaimana laki-laki bisa memahami perempuan lapar kalau dia kodenya nendang kaki? Kan kami nggak tahu. Nendang kaki itu terlalu random kan ya. Jadi teori cinta Eric Fromm itu tidak susah. Yang susah itu adalah mood perempuan. Ya, seperti itu ya mungkin ya. Itulah kenapa sebenarnya tidak serumit itu sebenarnya sih ya. Adi bilang rumit. Ini kan maksudnya perempuan. Iya, dibandingkan dengan perempuan memang teori Eric Fromm tidak serumit itu. Enggak, maksudnya tadi kan memang teori ini rumit katanya, untuk diidealkan memang rumit katanya Eric Fromm. Cuman saya menanggapi tentang bahwa perempuan rumit sebenarnya tidak serumit itu gitu ya. Tidak serumit itu ya kan pemirsa. Karena bentar dulu sabar. Karena sebenarnya ya karena begini, perempuan memang punya sensitivitas yang berbeda yang mungkin itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Makanya mereka menggunakan stimulus itu gitu kan. Dan untuk mengatakan bahwa semua perempuan seperti itu kan memang semua manusia itu punya karakteristiknya masing-masing, punya kekhasannya masing-masing gitu kan. Dan memang beberapa perempuan lebih suka gitu kan, misalnya dia tahu tanpa diberitahu gitu loh. Memang ada beberapa hal yang itu seolah-olah dia ingin tahu gitu, ada rasa penasaran, mungkin itu lebih memberikan lebih memberikan ciri kepedulian lah, bahwa laki-laki itu peduli, bahwa laki-laki itu peka dan lain sebagainya, atau
memahami itu bukan dengan cara diberitahu. Kalau diberitahu itu tidak menarik misalnya gitu kan. Tapi dengan dia misalnya memahami atau misalkan tanpa diberitahu dia memahami kondisinya dan lain sebagainya, itu merupakan sesuatu yang bernilai lebih terhadap perempuan yang lebih sensitif terhadap hal-hal kecil gitu. Ya kan ya? Jadi memang mungkin yang menjadikan teori Erich Fromm ini sedikit utopis ya. Teori Erich Fromm ini dibangun atas kesadaran seorang laki-laki. Kenapa seorang perempuan tidak bisa memberikan, bayangkan. Atau mungkin nanti kita cari teori-teori cinta yang dibangun oleh seorang perempuan. Bagaimana? Mungkin Simone de Beauvoir atau dan sebagainya. Siapa itu laginya? Lanjut. Robiah Al-Adawiyah. Bagaimana teori cinta dari seorang Robiah Al-Adawiyah dan Simone de Beauvoir? Kita mungkin bisa bandingkan. Jadi saya melihat teori Erich Fromm ini Cuman utopis. ada yang menarik dari Erich Fromm. Sebentar. Tadi Erich Fromm tuh bilang bahwa kita perlu objektivitas dalam menjalin relasi dengan orang lain gitu kan. Dan dia juga mengatakan bahwa kesadaran akan ketidakobjektifan itu juga perlu. Jadi kadang kan maksudnya kita sebagai pengamat nih atau sebagai mungkin Faru pengalaman gitu misalnya gitu ya. Kadang bersikap objektif itu penting gitu kan. Cuma kadang dalam relasi, kadang kita perlu sadar bahwa kita tidak perlu bersikap objektif gitu kan. Salah, Mbak. Jangan salah kesimpulan. Enggak, maksudnya kita harus bersifat objektif tapi kita sadar adanya ketidakobjektifan. Iya, kesadaran ketidakobjektifan. Kesadaran gitu. tentang adanya ketidakobjektifan itu bukan menjadi dasar untuk kita tidak berperilaku objektif seperti itu. Enggak, Dalam artian gini, ada sebenarnya narasi pertama benar sama gitu ya. Iya. Maksud saya itu. Cuma narasi. Iya. Maksudnya begini, objektivitas gitu kan. Dia menyebut bahwa apa tadi? Nalar itu kemampuan untuk berpikir objektif gitu ya. Dan dia juga mengidealkan bahwa kita perlu sadar bahwa kapan kita bersikap objektif dan sadar dengan ketidakobjektifan kita gitu. Paham maksudnya? Sama sebenarnya intinya. Ya, sadar akan ketidakobjektifan kita. Itu perilaku objektif. Iya kan? Sadar akan ketidakobjektifan kita. Sadar bahwa saya dalam hal ini subjektif. Itu keobjektifan. Iya kan? Iya, pemikirannya objektif. Iya, pemikirannya objektif. Jadi orang tidak bisa berpikir objektif tanpa memiliki kesadaran bahwa di satu sisi dia tidak objektif misalnya seperti itu. Nah, ini yang saya ingin bahas ke sini tentang ini Erich Fromm mungkin bisa seutopis ini karena Erich Fromm mewakili logika seorang laki-laki. Saya tidak patriarki. Cuma dalam konsepsi antara perempuan dan laki-laki ini kan memang ada suatu cermin ya Mbak ya, sebagaimana cermin yang sudah kita bahas. Jadi untuk penonton simposium, kenapa jodoh itu adalah cerminan diri kita, tapi ada beberapa pertanyaan. Kalau memang jodoh cerminan diri kita, yang baik dapat yang baik, atau dan lain sebagainya. Tapi yang sampean harus ingat, cermin itu memantulkan cahaya yang lawan. Jadi saya ngangkat kanan, yang di cerminan kiri ya. Jadi itu cerminan ya. Tapi saling melengkapi. Intinya cerminan itu saling melengkapi ya, bukan saling memantulkan. Nah, jadi inti dari Erich Fromm ini dibangun di atas kesadaran seorang laki-laki dalam artian logika rasional lah. Jika menggunakan retorika terminologi laki-laki itu terlalu patriarkis, bahwa relasi antar subjek dan subjek yang seperti itu hanya terjadi bagi kaum homoseksual. Karena apanya? Yang mana? Relasi yang mana? Relasi cinta yang otentik seperti yang dirumuskan oleh Erich Fromm yang mungkin yang kita bahas secara utopis ya. Karena konsepsi dasarnya jelas tentang saling apa itu tadi kriteria jelas, saling memberi. Kan saat hal itu dibangun dengan seorang cewek, khususnya cewek yang sangat feminim ya. Bukan feminis. Bukan cewek yang cewek feminis, cewek yang feminim. Jangan ditanya Kak. Ayah jawabannya tidak akan enak. Tidak akan enak jadinya. Ya, jadi mungkin teori cinta ini bisa dibangun saat seorang laki-laki mencintai seorang Mbak Winda. Bisa dibangun. Karena relasi subjek dan subjek antara laki-laki dan laki-laki.
Nah, jadi saat ini sudah ke apa ya? Dari teori cinta seni mencintai Erich Fromm ini merupakan objektifikasi dari Erich Fromm tersebut. Tapi Erich Fromm juga sadar akan ketidakobjektifan tentang dunia luar. Sebenarnya saya sepakat sih. Nggak perlu sepakat karena memang Makanya saya sanggah kalau saya bilang berarti bilang mau nyanggah ya bisa nggak aja. iya begini. Sebentar saya masuk dulu ya, berbicara objek subjek ya. Saya gak usah syuting. Terakhir. Jangan, baru kena. Nah, menarik ya, Bro. Cut. Nah, berbicara objek subjek, saya ingin menyinggung juga ya. Saya ingin bertanya, kan Erich Fromm ini termasuk tokoh yang sangat menghindari dikotomi antara subjek objek dalam cinta ya. Nah, lantas ketika misalnya sudah masuk dalam rumah tangga, apakah Erich Fromm juga meniadakan subjek objek yang dikemas dalam bentuk kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga? Karena kalau kita berbicara tanpa kita sadari ya, struktur dalam keluarga antara kepala keluarga sama yang bukan, itu juga seolah-olah menunjukkan terdapat otoritas subjek yang tersembunyi di balik kepala keluarga. Nah gitu Pak. Ya. Bano mauntur cengko aja apa? Kok akan menawarkan ke Ban? Tadi Tadi pertanyaan Bano yang saya ingat tadi tentang Tuhan ya. Bagaimana mesti mencintai objek Tuhan ya? Tadi Bano tanya itu kalau nggak salah. Nggak, saya ingat, kebetulan ingat. Nah, menurut Erich Fromm dia tidak membahas seksualitas dalam objek cinta Tuhan, tapi dia mengatakan bahwa cinta Tuhan itu sama dengan cinta-cinta yang lain seperti cinta keibuan, cinta kedewasaan. Maksudnya posisinya, fungsinya itu sama-sama untuk menutupi keterasingan manusia gitu. Seperti misalnya sebagai kalau dibilang pelarian sederhananya begitu gitu kan. Jadi dia adanya agama atau adanya Tuhan dengan beberapa tadi yang saya katakan patriarkal menurut Erich Fromm itu berfungsi sebagai mengisi dengan misalnya dengan matriarkal tadi Tuhan seolah-olah kasih sayang dan lain sebagainya itu menjadi pelarian lah untuk mengisi keterasingan itu gitu. Saya coba nyeletuk dikit ya. Iya Kak. Tapi kan gini, kembali pada prinsip awal Erich Fromm bahwasanya cinta itu akan sukses ketika ada simbiosis mutualisme, ada timbal balik lah gitu ya. Ketika kita saja yang mencintai, misalnya kita mencintai Tuhan, kita memberi, tapi sedangkan Tuhan itu belum tentu memberi kepada kita. Apakah itu termasuk dalam cinta ideal, love of God? Kalau dalam cinta Tuhan dalam Erich Fromm itu dia mengatakan bahwa feedback itu dalam bentuk kasih sayang Tuhan gitu. Jadi bagaimana cara mengetahui kasih sayang Tuhan? Sepemahaman saya menangkapnya begini. Seseorang yang beragama baik politeistik, monoteistik menurut Erich Fromm itu segala yang ada bagaimana bentuk apa yang maksudnya yang dia alami, dia hanya memahami menjadi dua tadi. Ketika dia mendapat kebaikan itu seolah-olah bentuk kasih sayang atau sosok keibuan gitu. Bagaimana dia mendapat azab dan lain sebagainya atau mendapatkan hukuman itu seperti sosok ayah gitu kan. Seperti sosok ayah yang otoriter yang ketika dia mendapat kebaikan, berbuat baik dia disayang, ketika dia berbuat buruk dia mendapatkan hukuman gitu. Itu seperti itu jadi seperti itu. Jadi seperti itu Kak. Ribet. Jadi ya dia menyinggungnya sebatas bahwa cinta Tuhan ini adalah untuk mengatasi keterasingan itu gitu kan. Itu kadang ya seperti itulah. Sederhananya begitu. Tadi ada pertanyaan lagi apa? Oh iya, seni dicintai. Belum aku jawab ini ya. Kalau menurut saya pribadi sebagai pemantik, bagaimana seni dicintai itu ketika kita menggunakan kata seni, maka paradigmanya saya menggunakan paradigmanya Erich Fromm bahwa itu merupakan usaha dan pengetahuan. Nah, dalam usaha itu maka perlu yang namanya minimal kesadaran bahwa dalam
cinta persaudaraan itu gitu kan. Kesadaran atau respect lah gitu kan. Jika misalnya sabar. Nah, pengetahuan itu jadi menurut saya jikapun misalnya sudah melewat keluar batas, maka perlu untuk dipertegas gitu kan. Nah, pertegas itu pengetahuan. Pengetahuan itu pengetahuan berkaitan dengan siapa gitu kan. Siapa orangnya gitu kan. Karena ada beberapa orang yang misalnya sifatnya maksa gitu misalnya. Maka saran saya sih jadi psikolog. Jadi saran saya memang perlu untuk memutus hubungan gitu kan. Tidak masuk mie, tidak masuk. Jadi perlu untuk diputus hubungan gitu misalnya. Atau misalkan orang-orang yang misalnya tidak terlalu agresif dan lain sebagainya, itu perlu untuk hanya dipertegas dan lain sebagainya. Tapi intinya perlu upaya dan pengetahuan. Karena kadang-kala juga baik laki-laki maupun perempuan ketika tahu dia dicintai, kadang beberapa merasa ilfil memang, tapi beberapa memang ada yang berniat untuk mendapat pengakuan gitu. Karena saya kebetulan ada teman juga cowok gitu kan. Nah, ke teman cowok ini dia bilang bahwa dia memang sengaja memancing gitu kan, memancing cari perhatian lah istilahnya untuk mendapatkan pengakuan bahwa ini aku maskulin, aku disukai banyak cowok gitu, cewek gitu misalnya. Itu kata teman saya cowok, ini teman saya ya. Jadi itu adalah upaya untuk mendapat pengakuan. Ini nih yang menurut saya itu sangat salah gitu kan, karena dia mempermainkan orang lain, mempermainkan ketulusan orang gitu. Namun ketika kita dalam seni dicintai dalam aspek kita sudah tidak suka dan lain sebagainya, maka idealnya ungkapkan dan lain sebagainya. Pun suka itu kan tidak salah gitu kan dan lain sebagainya. Cuma beberapa memang tidak cocok gitu atau tidak sepaham, tidak sefrekuensi. Mungkin saran dari saya seperti itu. Bentar, saya masuk lagi Iya, Pak. Kak. Ada fenomena menarik ya. Saya mencoba mengamati sendiri. Gak tahu apakah ini juga dirasakan juga oleh teman-teman sekalian. Fenomena menarik yang saya rasakan dan mungkin dirasakan juga oleh teman-teman yang lain. Ada fenomena seperti ini. Banyak ya, tidak semua ya. Banyak terkadang perempuan, ada kasus perempuan dan laki-laki. Itu ketika awal-awal bertemu, mereka sama-sama menunjukkan ketertarikan, tapi belum jadian. Nah, tapi lambat laun si cowok itu sering memberikan perhatian secara berlebihan, gak tahu waktu atau sebagainya, sehingga itu membuat perempuan risih dan ilfil. Itu banyak kayak gitu. Jadi meskipun gak tahu apa ini sudah masuk dalam hukum percintaan apa gimana ya. Intinya saya melihat perempuan Itu naluriah sih Kak. naluri. Jadi saya melihat meskipun yang cowok itu ganteng, tapi kalau dia mepet, kalau istilah dalam percintaan itu petrus ya, mepet terus gitu ya. Kalau mepet terus memberikan perhatian atau sebagainya, itu kadang-kadang yang perempuan tuh risih. Meskipun pertamanya sempat menunjukkan ketertarikan, akhirnya ilfil. Saya melihat seperti itu ya. Karena realitas pengamatan saya terkait hubungan laki-laki dan perempuan sih. Ya karena sejauh ini ya jika menurut Banu tadi bahwa cinta itu dari mata turun ke hati. Ada beberapa aspek yang saya lihat bahwa mungkin berbeda dalam realitas perempuan gitu ya. Dan lain sebagainya. Selak. Jadi kalau misalkan aspek yang paling satu-satunya misalkan pada laki-laki itu adalah fisik misalnya, perempuan tidak gitu kan. Perempuan karena sensitivitasnya, makanya dia lebih mentoleransi kadang fisik dibandingkan kepribadian gitu kan, atau sikap gitu kan. Makanya saya melihat bahwa banyak perempuan-perempuan yang mudah luluh dengan sikap laki-laki yang seperti ini atau kepribadian yang sedemikian rupa misalnya dibandingkan dengan mentoleransi fisik gitu. Karena yang kalau apa tadi Kak? Apalah? Risih ya. Karena apabila cowok misalnya terlalu sering dan lain sebagainya, itu seolah-olah mungkin beberapa cewek merasa bahwa
itu mengekang ke apa ya? Bukan hubungan timbal balik gitu. Beberapa memang ada penelitian sih Kak, bukan penelitian sih. Kadang kepribadian itu lebih diperhatikan gitu kan. Perilaku, kepribadian dan lain sebagainya itu lebih diperhatikan dibandingkan fisik gitu kan. Fisik masih bisa ditoleransi, tapi kepribadian itu tidak bisa ditoleransi gitu Kak. Berbeda mungkin dari laki-laki. Pribadian mungkin bisa ditoleransi, tapi good looking itu nggak bisa ditoleransi, misalnya begitu gitu. Mungkin perbedaannya di sana. Terus juga apalagi tadi ya, apalah. Itu sih Kak. Oh, yang rumah tangga. Eric Fromm nggak membahas sampai ke rumah tangga sih Kak. Cuman dia dalam pembahasan tentang seksualitas dan keintiman, dia membahas bahwa tadi dia mengadopsi pemahamannya Sullivan yang saya katakan tadi bahwa keintiman itu adalah keintiman Kak, otoritas ya. Saya sudah kurang fokus ya. Dia tidak membahas tentang otoritas dalam rumah tangga, cuman dia sampai pada tahapan bahwa dia sepakat bahwa pernikahan itu penting karena pertanggungjawaban, komitmen itu terbukti dengan adanya pernikahan gitu kan. Baik orang-orang yang menikah dulu atau mencari cinta dulu untuk masuk dalam jenjang pernikahan. Sebenarnya untuk anak dan ibu itu yang saya lihat yang paling ditekankan Eric Fromm itu keterpisahannya itu sih Kak. Dan bagaimana cinta ibu tanpa syarat gitu. Bahkan tentang ayah pun itu tidak terlalu banyak. Dia lebih mengatakan bagaimana totalitas seorang ibu mencintai anaknya gitu kan. Dan pengaruh bagaimana seorang ibu yang tipe-tipe yang demikian itu mempengaruhi psikologi anaknya. Misalnya ibu yang dingin, ibu yang terlalu sayang gitu misalnya, itu juga mempengaruhi psikologis anaknya gitu kan. Bagaimana nanti dia seolah-olah butuh untuk dicintai terus gitu misalnya ketika dia dewasa karena terlalu berlebihan mendapatkan cinta gitu atau terlalu dimanja misalnya dan lain sebagainya. Itu sih Kak. Apa lagi yang belum saya jawab ya? Apa belum yang belum saya jawab? Oh itu terkait disinggungnya di Eric Fromm itu tentang gaya sih. Dia menyinggung bahwa banyak orang-orang terutama di zaman modern dia bilang bahwa banyak orang mempelajari gaya, teknik gitu misalnya tentang dalam seksualitas seolah-olah untuk mencapai kebahagiaan. Padahal itu hanya pada aspek kepuasan seksual bukan kebahagiaan seksual. Mereka hanya fokus pada teknik gitu. Menurut Eric Fromm tidak fokus pada psikologisnya gitu. Itu sih Kak, makanya dia mengadopsi bahasanya Sullivan tadi bahwa keintiman itu adalah menurut Sullivan nih, kita bermain aturan permainan demi mempertahankan gengsi kita, perasaan unggul dan berguna satu sama lain gitu. Jadi soal seksualitas itu hanya soal aturan main saja gitu kan. Gitu sih. Sedangkan cinta itu menurut yang ketika dia mengadopsi punya pemikirannya Sullivan bahwa cinta itu adalah perasaan merasa kebutuhan seseorang itu sepenting kebutuhan kita sendiri gitu. Bahkan lebih penting dari kebutuhan kita sendiri. Seperti itu. Itu soal kesepakatan aja sih Kak. Konsen gitu, konsen ya. Jadi itu karena gak bisa sesuatu yang bertolak belakang itu harus dipahami itu kuasa semua sih Kak. Kan tergantung subjek-subjek kan bukan berarti harus seperti itu gitu kan. Maksudnya tergantung kesepakatannya aja. Cara mainnya kesepakatannya gimana gitu misalnya. Nah, Eric Fromm ini. Jadi teknik dan gaya dan sebagainya itu tergantung gitu. Yang penting itu bukan hanya kepuasan seksual katanya Eric Fromm tapi kebahagiaan. Itu. Saya memahaminya masokisme itu yang saya baca tadi itu upaya mendominasi, mengeksploitasi, bahkan walaupun itu negatif kepada orang itu tetap dilakukan, kayak mengeksploitasi, manipulasi gitu-gitu, itu dilakukan oleh orang-orang yang masokis gitu. Itu sih yang saya paham gitu sih. Kalau arti sebenarnya masokisme itu ada sedikit perbedaan sih Pak, gak banyak, gimana, Kak? Sedikit. Masokisme itu adalah ya emang termasuk ke dalam yang pertama itu adalah gangguan kejiwaan. Personality disorder ya. Terus yang kedua itu masokisme itu adalah kondisi. Saya pernah bahas pas Mario Ponti ya kemarin ya. Mario Ponti.
Jadi masokisme itu adalah kondisi di mana seseorang, terutama yang perempuan ya, seseorang yang mengalami kepuasan secara seksual ketika dia semakin ditindas secara fisik, dipermalukan, dipukul secara fisik, kekerasan, itu tambah mendapatkan kekerasan kayak gitu, dia semakin mengalami kenikmatan secara seksual. Itu masokisme. Coba cari aja definisi, saya takut salah. Iya. Yang saya tahu itu sih kak, yang saya tahu masokis, yang karena saya tidak tahu yang itu, yang saya tahunya cuma yang ini gitu. Karena sadistik itu kan dari sad gitu ya, jadi ya sadistik dia itu orang-orang yang pasrah gitu-gitu kan, pasrah. Dan dia juga di sini tidak menyinggung bahwa itu gangguan kejiwaan, teman salah satu bentuk ketika seseorang sudah kehilangan keutuhan dirinya gitu, mau ingin mendominasi seolah-olah, ya seperti itu. Ada lagi teman-teman, silakan. Mas Aril, Faruk, Nanang, sudah tidak ada ya, saya tutup aja ya. Mungkin itu saja teman-teman tentang sudah tidak ada lagi sih. Itu saja pemaparan tentang bagaimana seni mencintai, the art of loving. Dari saya mungkin cinta itu sih, kok saya pasti tidak tahu yang mau mikir ya. Mungkin cinta yang membedakan itu cinta dan insting itu adalah daya sih. Saya memahaminya cinta itu sebagai daya sih. Karena hanya cinta merupakan satu kekuatan yang paling besar menurut saya, yang ketika dia bisa mengontrol 3 hal dalam diri kita. Dari emosional, intelektual, bahkan spiritual. Maka ada cinta Tuhan, bagaimana ia berkaitan dengan religiusitas, bagaimana ia berpengaruh pada aspek pemikiran sampai dia bisa mengendalikan pemikiran dan lain sebagainya. Hanya kekuatan cinta yang sebesar itu gitu kan. Dan itu merupakan salah satu anugerah yang membedakan kita dengan aspek hewani atau aspek-aspek lain gitu ya, merupakan anugerah bagi manusia gitu sih ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan teman-teman simak terus video di Simposium Official, dan apabila ada komentar silakan isi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you.